Dari jauh menjadi orang setero onenga toa ngode sade jena ondur deteng ben arena madurena beto olar watu ulo caje bena ampun kasebut kalonta kacareta salanjenga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Queen Zahwa Desri Zafira. Saya berasal dari Sekolah Pelita Hati. Kali ini saya akan menceritakan legenda Watu Ulo. Cerita ini bisa kita baca di buku Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Surabaya tahun 2011. Buku ini ditulis oleh Yulitin Sungkowati dan kawan-kawan. Legenda Watu Ulo. Pada zaman dahulu, diceritakan kurang lebih abad ke-6, Kerajaan Mataram di bawah dinasti Sanjaya mengalami keruntuhan akibat pemberontakan. Raja yang berkuasa pada waktu itu bernama Mayangkusuma. Karena mengalami kekalahan, Mayangkusuma melarikan diri dengan ditemani oleh 2 orang pembantunya. Sampailah mereka di hutan yang bernama Hutan Roban. Paman, berhentilah sejenak. Di hutan ini tidak ada musuh yang berani mengejar kita, kata Mayangkusuma kepada kedua pengikutnya. Baiklah Gusti, kita beristirahat sejenak. Luka Gusti cukup parah, hamba akan mencarikan tumbuh-tumbuhan yang dapat menyembuhkan luka Gusti. Di hutan ini tentu banyak jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih Paman. Mayangkusuma diobati oleh Sadengan sampai sembuh seperti sedia kala. Setelah cukup lama beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan merambah hutan. Di tengah-tengah hutan tersebut, mereka menemukan sebuah telaga bernama Telaga Sarangan. Paman, tempat ini cukup bagus dan asri untuk melakukan pertapaan. Untuk memulihkan tenagaku, aku akan melakukan tapa di telaga ini, Paman. Baiklah Gusti, apapun yang Gusti lakukan, hamba berdua akan selalu menemani dan mengabdi pada Gusti Prabu. Alkisah, ada kerajaan bernama Sukmailang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sukmayana. Raja Sukmayana mempunyai 3 orang putri cantik. Ketiga putri ini memiliki sifat yang baik hati dan berbakti kepada orang tuanya. Salah satu putri itu bernama Dewi Nagasari. Suatu hari, datang lamaran Raja Nilataksaka dari kerajaan Nusa Barong yang isinya ingin meminang putri Prabu Sukmayana yang bernama Putri Nagasari. Hal ini membuat Raja Sukmayana bersedih karena tidak tahu jawaban apa yang harus diberikan kepada Raja Nilataksaka. Mohon ampun Ayahanda, apa kiranya yang membuat Ayahanda bersedih? Ananda melihat Ayahanda bermuram durja. Sekiranya Ananda boleh mengetahuinya. Ayahanda bersedih menerima lamaran Raja Nilataksaka yang menginginkan salah satu di antara kalian. Sedangkan Ayahanda tidak menginginkan Ananda berpisah satu sama lain. Ayahanda menyayangi kalian, kata Prabu Sukmayana kepada putri-putrinya. Ayahanda, di antara kami, siapakah yang diinginkan oleh Raja Nilataksaka? Engkau Dewi Nagasari anakku. Baiklah Ayahanda, Ananda bersedia menerima lamaran Raja Nilataksaka, tetapi dengan satu syarat. Ia harus mampu membuat atau membuka jalan di hutan puger. Engkau memang anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Baiklah Ananda, Ayahanda akan segera membuat surat balasan kepada Raja Nilataksaka. Keesokan harinya, Raja Sukmayana mengutus salah satu putrinya untuk
untuk mengantarkan surat balasan ke kerajaan Nusa Barong. Paman, berangkatlah sekarang. Antarkan surat balasan ini kepada Raja Nila Taksaka di kerajaan Nusa Barong. Baiklah Paduka, hamba akan segera melaksanakan perintah Paduka. Dengan ditemani beberapa pengikutnya, Patih Kerajaan Suksma Ilang bergegas menuju kerajaan Nusa Barong. Tidak beberapa lama, tibalah utusan kerajaan Suksma Ilang di kerajaan Nusa Barong. Apa gerangan yang membuat paman datang ke sini? Daulat tuanku, hamba mengantarkan surat ini kepada Paduka Raja. Oh, surat balasan dari Raja Suksma Ilang. Benar sekali, semoga tuanku tidak keberatan ya. Hamba mohon pamit untuk kembali ke Suksma Ilang. Baiklah paman, sampaikan salamku kepada Paduka Raja Suksmayana. Sepeninggalan utusan dari kerajaan Suksma Ilang, Raja Nila Taksaka bergegas membuka surat balasan dari Raja Suksmayana. Lamaranku diterima, betapa senangnya hatiku paman. Aku akan memperistri salah satu putri Raja Suksmayana yang cantik itu. Hahaha. Tetapi bagaimana dengan persyaratan yang diajukan Putri Nagasari, paman? Paduka Raja, jangan khawatir. Kami dan pasukan kerajaan akan membantu Paduka untuk membuka hutan puger. Baiklah paman, mari segera kita lakukan. Dengan mengerahkan rakyat Nusa Barong, Raja Nila Taksaka dengan semangat gotong royong membabat hutan puger. Akan tetapi, sampai waktu yang telah ditentukan, Raja Nila Taksaka belum berhasil melaksanakan syarat yang telah diajukan Putri Nagasari. Raja Nila Taksaka pun pergi ke Gunung Putih minta pertolongan kepada Ki Seger untuk membabat hutan puger. Di Telaga Sarangan, Mayang Kusuma masih bertapa. Setelah mendapatkan petunjuk, barulah Raja Mayang Kusuma dan kedua pengiringnya melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka tiba di Gunung Putih untuk berguru kepada Ki Seger. Di sisi lain, Prabu Nila Taksaka juga ingin berguru kepada Ki Seger. Prabu Nila Taksaka minta bantuan kepada pendeta yang bernama Ki Seger tersebut supaya membuka hutan puger. Dengan bantuan Ki Seger, Prabu Nila Taksaka berhasil memenuhi syarat yang diajukan Putri Nagasari. Akan tetapi, Putri Nagasari mengetahui kelicikan Prabu Nila Taksaka. Putri pun malah menaruh hormat pada Raja Mayang Kusuma. Prabu Nila Taksaka sangat murka ketika tahu putri-putri Prabu Sukmayana sudah melarikan diri. Putri Nagasari lari ke arah barat dengan tujuan minta bantuan kepada Mayang Kusuma. Setelah menyembunyikan Putri Nagasari di dalam goa, Mayang Kusuma bertempur dengan Prabu Nila Taksaka. Mayang Kusuma dapat dikalahkan oleh Prabu Nila Taksaka, tetapi kemudian ditolong oleh Ki Seger. Dengan membawa 2 pusaka pemberian Ki Seger, Mayang Kusuma maju berperang lagi. Mengetahui hal itu, Prabu Nila Taksaka pun minta bantuan gurunya. Setelah mendapat kesaktian dari gurunya, ia mengubah diri menjadi ular naga dan melarikan diri ke arah laut. Secepat kilat Mayang Kusuma melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai kepala naga itu. Badan ular jelmaa Prabu Nila Taksaka itu berubah menjadi batu sehingga disebut batu ular atau Watu Ulo. Demikian cerita legenda Watu Ulo. Terima kasih.